Sunday and welcome home to New One International Church Family. Perkenalkan, saya Kezia Natania akan memandu host mingguan kali ini. Gereja kita masih full online service via YouTube yang dilakukan setiap minggunya dan akan dilakukan setiap hari Minggu jam 10 pagi di YouTube @NWI Church dan juga YouTube Robert Lea Sutanto. Ajak teman-teman dan keluarga Anda untuk beribadah setiap minggunya supaya mereka juga bisa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Hari Minggu ini adalah minggu yang spesial karena setiap bulan di hari Minggu terakhir gereja kita mengadakan a conversation dan temanya adalah authenticity. Sebuah pembicaraan atau talk show yang membahas sebuah topik menarik. Hari ini akan ada Pastor Robert Sutanto, Pastor Omin, Pastor Christopher Tapiheru dan juga Pastor Redwell Lewi. Dan mereka akan berbicara seru dengan topik-topik authenticity. So jangan lewatkan pembahasan spesial. Kids Church telah aktif kembali via Zoom dan untuk detailnya kalian bisa lihat di layar kaca Anda masing-masing. Ajak anak-anak Anda untuk beribadah bersama-sama. Ikuti Instagram @NWI Church, Facebook kami di New One International Church untuk mengetahui kegiatan gereja. Dan sekarang kami juga hadir di TikTok @NWI Church. Jika Anda nyaman dengan apa yang Anda rasakan di gereja ini, you're more than welcome untuk berpartner atau berkontribusi bersama kami di New One International Church agar Anda memiliki rumah dan memiliki komunitas untuk bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Kami sangat ingin menjadi keluarga Anda. Caranya, isi formulir virtual atau online connect card di tautan yang tertera di layar ini dan bisa ikut welcome launch setiap bulan di minggu terakhir. Hari ini akan ada welcome launch jam 11.30 WIB via Zoom. Bagi jemaat baru yang ingin mengenal dan mengetahui lebih dalam lagi tentang gereja ini, bisa mengikuti kelas ini dan detailnya kalian bisa lihat di layar kaca Anda. Gereja kita mengadakan beberapa program yang dapat diikuti oleh jemaat sekalian. Yang pertama ada Instagram Live Q&A lebih dalam lagi, akan dilaksanakan setiap hari Selasa jam 8 malam WIB di Instagram gereja kita @NWI Church. Kemudian Bible Study dibuka untuk umum setiap hari Rabu jam 9 malam WIB via Zoom. Connect Group dilaksanakan setiap 2 minggu sekali di hari Kamis juga dilaksanakan via Zoom. Live Worship at Home bersama dengan Pastor Robert dan Lea Sutanto setiap hari Jumat malam jam 7.30 WIB di akun Instagram @Robert Lea Sutanto, Facebook dan YouTube Robert Lea Sutanto. Kemudian malamnya Sacred Marriage, Bible Study for Marriage Couple setiap hari Jumat jam 9.30 WIB via Zoom. Single Class Saturday Favor setiap hari Sabtu jam 9 WIB via Zoom, khusus untuk jemaat yang sudah mengikuti Bible Study atau Blessed Discipleship. Ladies Bible Study dan Discipleship Class dibuka untuk umum, diadakan setiap hari Minggu jam 8 malam WIB via Zoom. Semua link, detail, registrasi, dan informasi untuk Zoom kegiatan-kegiatan gereja bisa didapatkan melalui DM Instagram @NWI Church. Untuk persembahan persepuluhan program Rp5.000 dan donasi kepedulian COVID-19 bisa melalui transfer bank dengan detail dan keterangan yang muncul di layar. Dan bisa juga dengan scan barcode QR di layar Anda. Thank you for your generosity. Jika jemaat membutuhkan pelayanan, baptisan, penyerahan anak, konseling, ataupun prayer request, bisa menghubungi nomor khusus WA yang tertera di layar dengan tim sekretariat gereja atau bisa juga dilakukan via DM Instagram. Himbauan untuk tetap berjaga-jaga karena COVID sedang naik lagi. Vaksin, booster, menggunakan masker saat berpergian, selalu cuci tangan, jaga jarak, dan jaga kebersihan. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Mari kita persiapkan hati untuk menyembah dan memuji Tuhan, dan siapkan juga catatan khotbah Anda. Silakan juga bagikan tautan YouTube ini ke orang lain agar mereka bisa mengikuti ibadah kita. Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel ini supaya Anda tidak ketinggalan video-video baru dari gereja kita. Sekarang kita akan memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah membangunkan kami pada pagi hari ini. Terima kasih juga ya Bapa, Engkau sudah memberikan kami damai, sejahtera, sukacita yang padamu ya Tuhan. Tuhan, pagi ini kami mau memulai ibadah kita, kami mau memuji, menyembah-Mu, dan juga mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami agar kami boleh
bersuka cita, boleh duduk diam, boleh mau diajar Tuhan Yesus agar kami boleh menjadi anak-anak terang ya Tuhan Yesus. Dan semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mengikuti ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, bertemu kembali dalam ibadah hari ini. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Mari kita angkat pujian, katakan sama-sama. Sukacita kau berikan dalam hatiku, sukacita gantikan segala dukaku. Karena kau telah bebaskanku, sukacita Yesus memberiku kemenangan. Dan kakiku menari, hatiku bersuka, yes. Dan mulutku bersorak, besarkan Dia. Katakan sorak haleluya, masyurkan namanya, ajak perbuatannya selamanya. Katakan sukacita. Sukacita kau berikan dalam hatiku. Amin. Sukacita gantikan segala dukaku. Sukacita karena kau telah bebaskanku, sukacita Yesus memberiku kemenangan. Dan kakiku menari, hatiku bersuka, dan mulutku bersorak, besarkan Dia. Katakan sama-sama, sorak haleluya, masyurkan namanya, ajak perbuatannya selamanya. Sorak haleluya, masyurkan namanya, ajak perbuatannya selamanya. Katakan sukacita karena kau telah bebaskanku, sukacita Yesus memberiku kemenangan. Dan kakiku menari, hatiku bersuka, dan mulutku bersorak, besarkan Dia. Sorak haleluya, masyurkan namanya, ajak perbuatannya selamanya. Sekali lagi, sorak haleluya, masyurkan namanya, ajak perbuatannya selamanya.
pujian buat Tuhan kita. Haleluya! Masih semangat memuji Tuhan. Firman Tuhan berkata, ku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan, dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya! Walau aku berjalan dalam gelapnya dunia, namun ku kan tetap memancarkan terang-Mu. Walau aku berjalan dalam lembah yang kelam, namun ku tak gentar, sebab Kau besertaku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hikmat-Mu yang menuntun hidupku, hingga terang-Mu terpancar. Ku akan berlari-lari sampai ke tujuan akhir, hingga ku dapat mahkota kemuliaan abadi. Ku akan berlari-lari sampai ke tujuan akhir, hingga ku dapat mahkota kemuliaan abadi. Walau aku berjalan dalam gelapnya dunia, namun ku kan tetap memancarkan terang-Mu. Walau aku berjalan dalam lembah yang kelam, namun ku tak gentar, sebab Kau besertaku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, amin, dan terang bagi jalanku. Hikmat-Mu yang menuntun hidupku, hingga terang-Mu terpancar. Ku akan berlari-lari sampai ke tujuan akhir, hingga ku dapat mahkota kemuliaan abadi. Ku akan berlari-lari sampai ke tujuan akhir, hingga ku dapat mahkota kemuliaan abadi. Yeah! Masih semangat memuji Tuhan. Kita nyanyikan sama-sama. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hikmat-Mu yang menuntun hidupku, hingga terang-Mu terpancar. Ku akan berlari-lari, ku akan berlari-lari sampai ke tujuan akhir, hingga ku dapat mahkota
dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Tuhan, sungguh kami menantikan Engkau Tuhan. Kita nyanyikan sama-sama. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, throw me deeper. I give all to be with you. Faithful, you're my God. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. Mari angkat tangan kita sama-sama. And I live to worship you. Live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, higher, throw me deeper, deeper. I give all to be with you. Angkat tanganmu, angkat hatimu. Katakan sama-sama. And I live to worship you, live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, take me higher, throw me deeper, deeper. I give all to be with you.
to be with you. Oh, kita senang. Oh, Oke, hello everyone, good morning. Selamat datang di New One Treasure Church. Dan kalau saudara bisa diberkati, saudara semoga bisa tetap datang di ibadah online service kami. I hope you enjoy it. Dan bagi saudara yang semangat, bisa ketik di live chat semangat gitu misalnya, biar saya bisa tahu, biar kami semua bisa tahu tentang bahwa you are excited. Saudara tahu nggak bahwa bulan ini kami sudah bicara banyak soal authenticity. Authenticity adalah tema bulanan dan bukan sekaligus tema tahun ini. Selama tahun ini kami akan sama-sama merenungkan dan sama-sama mengajak kita sama-sama sebagai satu gereja untuk berjuang, untuk berhidup sesuai desain yang Tuhan sudah titipkan sama kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan itu nggak pernah menyerah dan Tuhan itu tidak ngasal bikin kita. Dan hanya karena kita tidak menyadarinya, nggak berarti kita nggak punya tujuan hidup. So, maka dari itu saya percaya bahwa 4 minggu terakhir ini sudah memberkati saudara, dan hari ini kita akan bahas beberapa pertanyaan, dan saya harap pertanyaan-pertanyaan ini bisa membantu saudara lagi untuk memperjelas gambar besar yang ada dalam kehidupan kita. So, ada Pastor Robert, ada Pastor Umen, dan Pastor Chris, dan saya sendiri, Raguel. So, mari sama-sama kita berdoa. Pastor Robert, you can pray first. Ya, Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini, di mana kami bisa saling share satu sama lain, berbicara mengenai authenticity. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, dan juga memberkati saudara-saudara kami yang mendengar dan menyaksikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. 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 Oke, kita mulai 3 pertanyaan ini, 3 pertanyaan deg-degan ini. So, 3 pertanyaan ini beberapa kali ini sudah jadi pertanyaan beberapa orang. Ya. Dan ini yang kita akan jawab pelan-pelan. Nah, nomor 1 pertanyaannya, emang benar kita harus otentik? Bukannya otentiknya manusia itu justru penuh dosa? Ini pertanyaan tentang Alkitab bisa kayak gini. Jadi emang benar ya kita harus otentik ya? Apakah betul? Karena sejatinya kan Alkitab bilang manusia itu penuh dosa. Terus kalau kita otentik, kita jadi apa adanya. Kalau apa adanya jelek itu ngerusak, destruktif itu gimana? Oke. Ya, mungkin bisa jawab dari Pastor Chris dulu kali ya, silakan. Ya, Pastor Chris, boleh Pastor Chris. Oke, ya benar sih, pada kita tahu ya, kita percaya sebagai orang Kristen, kita nggak terlahir seperti kertas putih ya. Kita, seperti Raja Daud katakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Atau dari kandungan saya ini udah kena dosa. Dan jadi otentik artinya sebenarnya kembali ke desain semula ya, penciptaan awal, justru sebelum dosa masuk. Artinya kita baru bisa jadi otentik sebenar-benarnya tanpa yang tadi ya, maksudnya tanpa kekhawatiran tadi ya. Bukankah jadi otentik artinya kita, Roma 3:23 ya, semua manusia telah jatuh dalam dosa kehilangan kemuliaan Allah. Bukan otentiknya kita justru seperti Kristus. Makanya kita Kristen kan disebutnya kan pengikut Kristus, karena Kristus itu yang otentiknya sebenarnya ya, anak Allah yang sejati, karena Tuhan menganggap dirinya Bapa dan kita anak-anaknya. Jadi anak sejati ya seperti Yesus sebenarnya. Makanya kita lagi mau kembali ke otentik yang semula itu. Gitu. Jadi bukan otentik itu artinya jadi kita yang berdosa ya. Justru jadi kita yang Tuhan maksudkan ketika menciptakan kita. Kembali ke fitrahnya gitu ya, kesan. Kembali ke fitrah, kurang lebih seperti itu. Ya, dia merancang dan tujuan dia menciptakan kita ya. Betul. Ya, desainnya dan rancangannya ya. Jadi berarti sebenarnya otentik itu tidak bisa dilepaskan dari desain kita yang sebenarnya ya. Ya. Jadi otentik itu bukannya hidup asal-asalan berarti ya. Jadi memang tampaknya memang kita harus membedakan antara hidup otentik dan hidup asal-asalan. Karena yang saya tahu pastors, orang itu di dunia di masyarakat seringkali mengidentikan otentik dengan hidup ngasal gitu, kayak ini kan suka-suka gue saya lagi dalam keadaan seperti ini ya sudah, ini otentiknya saya. Jadi itu bukan sepenuhnya otentik yang kita maksud ya sebenarnya. Ya, suka-sukamu, suka-sukaku gitu ya. Soalnya identiknya kan gitu ya, maksudnya salah satu yang dibenci sejujurnya bahkan di dunia adalah kemunafikan sebenarnya. Ya. Apa yang mendiang Kurt Cobain katakan ya, dia bilang aku mendingan dibenci karena jadi diri sendiri daripada disukai karena jadi orang lain.
kata-kata itu jadi kayak mantra dalam tanda kutip yang bikin orang kayak bodo amat gue emang kayak gini gitu. Jadinya jadi Pastor El tadi bilang jadi ngasal, dan bukan itu yang dimaksud dengan otentik sebenarnya. Tapi kembali ke desain semula, dan itu harus harus dimulai dari Tuhan, bukan dimulai dari kita. Itu kayak cenderungnya malah jadi cenderung putus asa ya, jadi masa bodoh. Benar. Ya, cenderungnya jadi seenak-enaknya gitu ya. Betul. Ya. Jadi saya kira memang betul harus kembali kepada fitrahnya semula atau perencanaan Tuhan atau desainnya Tuhan. Karena kalau kita bicara otentik ya harus dikembalikan kepada waktu Tuhan menciptakan kita, Kejadian 1, ya kembali ke situ sebenarnya sih. Desainnya Tuhan pada kita, dan untuk itu kita hidup sesuai dengan desainnya Dia, dengan sebagaimana adanya kita, tanpa bertopeng-topeng, tanpa bermuka-muka dan sebagainya, seperti apa ya. Terus ya. That's nice. Pastor Umin tadi ngomong hal yang sangat bagus ya. Tadi dibilang berarti itu kayak putus asa. Nah, saya setuju itu bahwa banyak orang tidak bisa membedakan antara otentik dan kayak putus asa, kayak lepas tangan terus hidupnya. Justru orang-orang otentik itu nggak lepas tangan dengan hidupnya. Justru orang-orang bilang, udahlah gue segini, orang begini adanya. Justru itu orang-orang lepas tangan, orang-orang yang putus asa, orang-orang yang kayak bodoh amat sama hidupnya. Dan saya rasa justru itu orang yang tidak mengerti nilai hidup yang sebenarnya. Kita mengerti bahwa gini, kalau kita nggak ngerti nilai dari satu barang, kita akan perlakukan barang itu sembarangan. Dan gitu, kita belajar bahwa justru orang-orang yang sembarangan hidupnya, itu simpel orang nggak tahu nilai hidupnya. Jadi otentik justru dimulai dengan mengetahui nilai hidup kita ya. Dan di situ kita hanya bisa diketahui pada waktu kita bersentuhan dengan Sang Kekal, Sang Gembala Agung, itu Tuhan sendiri yang menciptakan kita. Berarti gitu ya, Pastor ya. Jadi otentiknya ini bukan jadi jadi kalau boleh jujur bukan be yourself sebenarnya, bahkan lebih dari be the best version of yourself, tapi be born again sebenarnya ya. Betul. Kita kan setiap manusia sebetulnya kan kalau dari bayi juga bertumbuh dewasa itu kan namanya ada satu pertumbuhan secara fisik kan, secara otak juga kita intelektual juga kita bertumbuh. Apa salahnya kalau karakter kita juga bertumbuh seperti Tuhan Yesus gitu, step by step kan? Betul. Ya betul. Ya. Dan kita sepakat menjadi Kristus tidak ada ruginya sama sekali, justru itu baik karena itu membuat kita menemukan kembali siapa diri kita kan ya. Waktu itu sempat share bahwa saya menemukan arti otentik yang kedua, bahwa saya pernah ingat bagaimana saya diajak ke restoran otentik Japanese restaurant. Dan saya menemukan bahwa authentic Japanese restaurant bukanlah sinonim dari restoran Jepang yang asal-asalan. Ya kan, kayak justru authentic Japanese restaurant itu restoran paling mahal yang sangat berharga karena ternyata resepnya itu dibuat sedemikian rupa sehingga mirip banget sama yang di Jepang gitu maksudnya. Jadi mirip sama originalnya. Jadi saya percaya kalau otentik kita tuh berarti justru mirip sama si original yaitu si gambar itu sendiri mirip Tuhan berarti. Berarti otentik. Iya, itu berarti itu adalah sebuah perjalanan. Nah, yang nomor 2 ini juga nyambung ke pertanyaan kedua nih. Gimana sih step by step untuk jadi otentik? Step by stepnya gimana? Orang kadang saya bingung juga sih, kita sudah jelasin demikian rupa masih belum nangkep step by stepnya. Oke, Pastors, ada yang mau menangkap? Step by step dimulai dari ngikutin seri kita sebulan ini sebenarnya. Karena itu dirancang udah itu nomor 1. Tadi menarik ya, dikatakan sebagai sebuah perjalanan, karena pada akhirnya kita ini lagi dalam perjalanan, lagi dalam pertumbuhan ya, to become who we really are. Untuk menjadi lagi dalam perjalanan untuk menjadi diri kita yang sebenarnya, gitu, yang sesuai sama yang Tuhan mau. Dimulai selalu, kalau menurut aku ya, stepnya ya selalu dimulai dari Tuhan sih. Makanya Alkitab kan dimulai dengan in the beginning God kan. God created. Dimulai dari itu soalnya. Gitu. Dan kalau saya nambahin, memang tadi seperti yang disinggung oleh Pastor Umin adalah seringkali kita kurang Bapak menumbuhkan karakter Kristus itu di dalam setiap kebaktian, ibadah, di dalam kekristenan kita seringkali lupa yang kita ikutin tuh cara worshipnya, yang kita ikutin cara orang menyambut tamu, cara begini begitu, dan mereka lupa bahwa yang hakiki itu adalah kita kembali kepada desain semula adalah diri kita menyerupai Kristus. Jadi perjalanan kita ini adalah untuk
ciptakan dalam diri kita ya seperti apa? Seperti Kristus. Gitu itunya ya. Kita sering kali lupa dalam pembentukan hal tersebut, begitu, sehingga di banyak gereja hal-hal seperti ini nggak pernah dibahas. Sedangkan authenticity is really good, it's really who we are in Christ, perubahan Kristus dalam diri kita ya. Itu aja. Nah, jadi teman-teman, dari definisi jelas ya, dari authenticity ini bukan cuma who we really are, ya, who we really are in Christ. Betul. Ya. Saat kita itu, kalau saya boleh simpulkan, kita tidak bisa seorang handphone itu baru jelas otentiknya desain sebenarnya kalau dia itu kenal sama penciptanya. Jadi saya mungkin waktu itu pernah bilang bahwa yang paling paham itu sebuah produk itu bukan yang punya, tapi yang bikin. Iya, betul. Yang buat. Bagus sih. Itu Karena menarik banget kata-kata. Percaya nggak? Ya. Soalnya kita bisa punya handphone, kita bisa punya barang apapun, dan kita mungkin bisa afford barang itu, kita bisa beli. Tapi hanya karena kita bisa beli, nggak berarti kita yang paling ngerti, maksudnya kan? Saya yakin kita punya banyak barang, kita punya budget untuk beli, tapi kita nggak selalu ngerti cara pakainya. Selalu bisa optimalnya kayak gimana belum tentu. Ya, kita nggak tahu. Handphone kita aja kita nggak selalu tahu bisa apa, bisa ini. Yang paling nyebelin adalah gini, selalu berpikir karena dia punya gue, suka-suka gue dong mau diapain kan gitu. Iya, betul. Itu yang bikin hidup banyak manusia berantakan karena itu mentalnya. Dia Betul. pikir ini hidup gue, suka-suka gue dong. Nah itu yang paling bahaya sebenarnya. Masalah suka-sukanya dia itu dia nggak ngerti sebelum dibawa ke mana. Itu kayak tadi yang katakan oleh Pastor El bahwa authentic kan become the best of yourself. Kalau authentic Japanese restaurant ya itu betul-betul authentic, makanannya Jepang betul-betul asli, betul-betul enak, betul-betul bermutu gitu loh. Tapi kalau dia dibukanya di say authentic Japanese restaurant tapi dibukanya di satu warung, di satu kampung yang nggak ada daya beli, ya itu nggak akan kelihatan authenticnya. Jadi sebetulnya kalau kita mau betul-betul otentik, environment kita juga mesti ada di situ. Ya, betul. Iya. Kalau kita nggak tumbuh di environment yang menjadi otentik, kapan mau jadi otentiknya kita? Nice. Satu gereja. Nice. Ya. Saya sangat setuju. Jadi kita pun juga perlu dikelilingin. Kalau kita menjadi otentik, kita juga perlu dikelilingin sama orang-orang yang memegang nilai yang sama dengan kita. Ya. Makanya, saudara, saya percaya kalau saudara menjadi otentik, New One International Church adalah gereja yang sangat tepat karena memang itu budaya itu ada di kami. Iya, betul. Culture ya. Culture-nya ada di kami dan kami memang mendorong, dan kami juga dengan besar hati belajar menerima. Kalau misalnya orang-orang yang punya authenticity berbeda dengan kami, dan teman-teman dan saudara juga bisa tahu bahwa saat kita jadi otentik juga nggak selalu orang langsung senang sama kita. Kita juga punya keunikan tersendiri masing-masing. Tetapi minimal di gereja ini kita belajar untuk saling menerima orang sebagaimana adanya. Betul. Dan kita tidak put pressure mereka untuk palsu. Jadi kita sudah membuka diri bahwa kalaupun misalnya kamu memang agak antik, ya udah, we still love you. Dan emang kekristenan kan Rasul Paulus juga katakan selalu, salah satu yang dia perintahin di suratnya kepada jemaat di mana gitu ya, dia bilang bear with one another kan. Bear. Satu kata-kata itu. Bagus banget tuh, bear with one another. Ya, jadi apa adanya, jadi asli pun juga require semuanya untuk belajar saling menerima ya. Jadi akhirnya setiap orang benar-benar jadi disadari bahwa aslinya gini, jadi kita udah nggak tersinggung cuman gara-gara ada ini orang kok gini banget sih, nggak enak banget sih, gue nggak nyaman gitu. Ini pada akhirnya bukan tentang kita kan, ini tentang benar-benar belajar jadi keluarga dalam Kristus, dan penerimaan itu yang juga penting di dalam bangun satu culture yang non toxic ya. Non toxic artinya di mana orang bisa jadi dirinya sendiri, aslinya dia bisa apa adanya, tapi dalam suasana yang saling mengasihi dan saling berupaya untuk mengerti dan bertahan tadi ya. Iya. Dan itu selalu powerful sih. Ya, dan terpusat pada Kristus lah ya. Betul. Ya, karena bagaimanapun juga personality orang kan beda-beda ya. Cara ngomong beda, cara mengekspresikan sesuatu berbeda. Kita nggak bisa kalau orang karakternya atau personality-nya beda dengan kita terus kita reject. Itu bagian yang memperkaya gereja justru. Personality yang berbeda-beda itu. Dan memang personality itu justru yang yang melengkapi gereja.
Kita semua punya cara berbeda dalam approach orang. Dan saya menarik dengan apa yang Pastor Chris ngomong tentang Alkitab dan bear with one another. Tadi saya sempat ngecek arti bearing ya, arti bear. Bear itu menarik loh, bahwa bear itu seperti idenya seperti mengangkut beban. Jadi kalau kayak bear with one another itu memberi kamu sebuah ide bahwa memang belajar menerima itu memang seperti mengangkut beban, tapi nggak mudah dan nggak ringan. Tidak mudah. Ya, karena memang kata bear itu kan sendiri kan mengerti dan menerima dia sebagaimana apa adanya dia, yang berbeda dengan kita, gitu, dengan harapan bahwa dia akan berubah menuju seperti Kristus lagi. Gitu. Jadi nggak mudah memang. Nggak mudah. Ya. Jadi kalau kata-kata, makanya orang Buddhis bilang just bear with it. Kenapa orang ngomong just bear with it? Karena memang itu susah. Tidak mudah menerima orang, apalagi contoh teman-teman dan saudara, sejujurnya di leadership New Wine pun semua orang karakternya berbeda-beda, dan kadang tapi kita kadang di dalam authenticity kita juga harus belajar menerima bahwa ada perbedaan. Ini contoh ya teman-teman, ada perbedaan antara problem dan tension. Problem itu memang harus diselesaikan, tapi tension, perbedaan karakter, ketegangan itu kamu di-maintain. Kenapa? Karena justru senar gitar kalau nggak ada tension, dia nggak bisa bunyi. Justru betul. Perbedaan yang ada itu memang bisa nggak bikin tegang? Bisa. Contoh, saya misalnya dan beberapa teman saya bisa aja kita bersih tegang, tapi bersih tegang itu asal tujuannya sama dan memang karena karakter berbeda dan melihat dari sisi yang berbeda. Tapi kalau kita bisa tetap memegang tension dan kuat, maka saya percaya bahwa baik saya dan rekan-rekan saya melengkapi tubuh Kristus dengan caranya sendiri, ikut sama-sama membangun kerajaan Allah dengan caranya sendiri. So jadi kalau ada tension malah aneh ya. Iya, gak ada tension aneh banget maksudnya. Berarti orang itu sama semua dan itu berarti. Ya, karena kalau kita kembali lagi pada ilustrasi tadi soal misalnya otentik Jepang yang adanya di Tokyo atau ada di Kyoto gitu ya. Lalu itu karena memang otentik Japanese dibawa ke Jakarta misalnya. Kan kecenderungan orang ingin menyesuaikan dengan budaya Jakarta, selera orang Jakarta dan sebagainya. Tapi kalau kata otentik itu kembali kepada taste-nya semula, caranya semula. Kalau disesuaikan sama lidah kita udah nggak otentik, Om. Udah nggak otentik. Karena standarnya itu kan jadi tinggi kan memang. Jadi fusion namanya. Itu jadi fusion. Ada perbedaan. Peranakan jadinya. Fusion, karena fusion lebih cenderung peranakan memang. Nah, untuk menjaga itu tidak mudah memang, karena kecenderungan daripada kita kan kompromi begini, udahlah cari jalan tengah. Nah, yang mana selama ini kita dalam gereja tuh terkadang melihat cari jalan tengah, yang penting dia tetap beribadah lah, nggak usah keras. Itu sebenarnya yang kita juga perlu bicarakan, bahwa untuk kita jadi otentik ya ada harga yang memang harus kita lakukan, artinya mereka bisa menerima budaya kita, mereka bisa menerima semuanya kita, dan ayo mari kita bertumbuh sama-sama. Bukan berarti kita sempurna atau artinya. Nah, itulah dia yang memang kita juga harus pegang agar authenticity itu memang tetap. Dan saya kira menarik. Orang yang mencari pasti dia cari, gue bosan ke gereja, berbagai macam gereja, ke tempat sana begitu, ini begini. Tapi yang ini kok lain ya, ada orang mau, contohnya dalam cara berdandan, dalam cara pakaian, dan cara ini ada yang pakai celana jeans, ada yang pakai jas, ada yang pakai baju biasa, ada yang pakai baju resmi, ada yang pakai apa. Mereka semuanya feel secure dan mereka nggak merasa dihakimi, mereka tidak merasa dilihat di atas ke bawah dan sebagainya. Nah, itu adalah otentik. Tetapi intinya adalah kita God itu kembali tengah-tengah kita. Amin, gitu aja. Ya. Nice. Dan apa Pastor Robert ngomong itu juga bicara ke yang ketiga. Gimana sih kalau kita mau otentik tapi kita stuck di keadaan yang kita nggak suka? Nah, iya betul. Nah, misalnya lingkungan kerja yang kita nggak suka, keadaan mau otentik tapi lingkungan kerjanya itu palsu semua. Mau otentik, mau coba jadi hamba Tuhan yang jujur, malah misalnya orang rekan-rekannya suruh itu bohong aja. Iyalah, masuk ke sistem ya. Iya, ini jadi ini kayak memang sistematis, ketidakjujuran sistematis memang. Ketidakjujuran sistematis dan masif ya. Tapi kita juga mesti ingat satu hal gitu loh. Mungkin kita sedang dalam satu pekerjaan yang kita nggak gitu senang.
atau pelayanan yang kita nggak gitu seneng. Tapi tidak berarti boleh kita asal-asalan. Kalau gua nggak suka, jadi gua asal-asalan aja. Ya, jadi I'm not doing the best gitu loh. Karena kita nggak begitu suka gitu loh. Sambil kita belum ngerti sebetulnya tempat kita yang kita suka itu di mana. Betul. Ya. Seharusnya kita melakukan yang terbaik walaupun kita nggak suka, toh. Iya. Itu yang banyak bikin orang itu, waduh, gua punya pegawai kok kerjanya nggak bener, padahal dia orang Kristen. Kok dia tukang bolos, padahal dia Kristen gitu. Kerjaannya nggak pernah selesai, padahal pelayanannya rajin gitu. Iya. Kan lucu jadinya. Iya, betul. Alasannya karena gua nggak cocok sama kerjaannya. Nah, tapi terima gajinya cocok. Itu yang paling nyebelin. Gitu ya. Tapi anyway, sebetulnya ada beberapa hal yang kita bisa lihat sih, kita bisa cek ya, bagaimana apakah kita sedang menuju sesuatu yang cocok dengan diri kita atau enggak. Misalnya kita masuk dalam satu pelayanan akan cocok atau enggak, kita bisa melihat passion kita tuh apa sebetulnya. Ada orang yang passion untuk satu role, satu peranan tertentu, apa yang kita suka kerjakan. Ada orang punya passion yang suka kerja dengan specific people gitu loh, orang-orang tertentu. Ada orang yang passionnya itu untuk satu tujuan, terjadinya satu perubahan, satu cause ya. Nah, dia harus melihat gitu loh. Dia sukanya itu sebetulnya kerja di bidang apa. Ada orang yang sukanya di bidang desain, ada yang sukanya dia mengorganize sesuatu, ada yang suka performance, dia di stage ya, nyanyi lah, main musik lah ya. Ada yang suka kumpul-kumpulin orang, ayo kita kebaktian, ayo kita worship, kita apa ya. Nah, orang macam-macam gitu. Ada yang sukanya ngebenerin sound system yang rusak, mobil yang rusak, ya sukanya begitu. Jadi macam-macam gitu loh. Dia sukanya apa? Dia mulai bisa dilihat dari situ. Kalau dia suka kerja dengan orang-orang tertentu, barangkali dia suka kerja dengan bayi, dia senang merawat bayi, preschool children, anak-anak kids, kindergarten, ya, kayak gitu. Suka dengan orang tua, suka dengan anak-anak muda, dengan college student, gitu ya. Suka dengan orang yang married, suka dengan perempuan, dengan laki-laki, atau dengan single parents, dengan families, dengan orang yang tua, yang jompo, yang segala macam. Itu kan macam-macam gitu. Ya, ada juga yang untuk satu perubahan dia excited kalau dia misalnya dia tentang parenting, tentang marriage, tentang children at risk, ya anak-anak kecil yang environmentnya berbahaya buat dia karena dia pernah di-abuse atau di dalam satu lingkungan yang berbahaya buat dia. Dia suka dengan kerja dengan anak-anak seperti itu. Ada yang divorce, ya dia suka jadi mendamaikan kembali. Bermacam, betul. Banyak sekali jadi sebetulnya. Betul. Ya. Banyak. Tetapi saya ngelihatnya satu sisi lagi nih, kan dikatakan di sini kan bahwa gimana kalau kita stuck dalam keadaan yang kita nggak suka, misalnya dengan kerja yang tidak disukai. Saya melihat dari sisi yang ini, saudara ya, kadang-kadang kita tuh lupa bahwa Tuhan tuh nggak pernah menaruh kita di satu tempat dalam keadaan yang selalu melulu kita sukai gitu. Kadang-kadang Tuhan izinkan ada situasi-situasi yang nggak enak itu untuk membentuk kita. Penting kita harus bisa taat. Kalau saya di kerjaan sini belum dapat yang sana, artinya I have to do it the best to my ability gitu loh. Karena bisa aja itu mungkin pada waktu itu belum menguntungkan buat kita, tetapi in the future itu menjadi referensi kita untuk bahwa saya pernah melakukan itu. Jadi in a positive way, segala sesuatu walaupun work together for good ya. Laku best. Benar. Ya, work together for good. Betul. Kalau semuanya kadang-kadang Tuhan ingin stretch kita juga loh. Tuhan ingin stretch kita untuk bisa ini, bisa itu dan sebagainya. Kan talenta kan harus dikembangin. Betul. Nah, kalau suka itu. Terus di surga, Pak. Kalau suka terus nanti di surga itu. Ya itu suka ini di surga, nyanyi terus suka kan. Kalau di Sacred Marriage Bible Study kita selalu pakai kata-kata kalau lagi ngalamin proses atau kayak lovingly kita sebutnya kayak besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya, benturan suami istri gitu ya, dan tanda kutip. Itu di kasar kayak kita ditabrakin tuh, kita selalu bilangnya gini, I don't like it but I need it. Saya nggak suka sebenarnya, tapi saya perlu. Dan itu ngaruh ke sebenarnya kayak gini ya. Ada hidup tuh kan
Om Umin tadi kan jelasin 3 tentang passion tadi. Kata-kata yang dipakai waktu Om Umin khotbah itu kan kita sedang diarahkan. Artinya yang tadi Om Robert juga bilang, Pastor Robert bilang, kita ini lagi dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Contoh Alkitab tentunya paling jelas tuh ini ya, Yusuf dan tentunya Musa ya. Musa itu kan sempat enak-enak jadi anak raja, tiba-tiba dibikin nggak enak gitu ya. Jadi buronan di negeri yang dia nggak dikenal siapa, ulang dari nol, belajar jadi gembala 40 tahun, dan ternyata dipersiapkan untuk mengeluarkan bangsa yang besar, memimpin mereka sebagai gembalanya gitu. Dan aku percaya momen-momen dimana kita rasa stuck karena nggak nyaman itu, Tuhan lagi persiapin kita untuk diarahkan ke our role tadi, role for specific people and for a greater cause greater than Betul. Dan mungkin belum sekarang, tetapi kan itu tidak pernah disia-siakan Tuhan pasti. Apa yang terjadi dalam diri kita kan apa disia-siakan. Tadi saya tertarik dengan kata besi menajamkan besi. Kita selama ini berpikir besi menajamkan besi sebagai sesuatu yang sangat sulit ya. Tetapi sebenarnya kalau dari sisi itu harus pagi tajam. Saya pernah dengar cerita ada seorang penebang pohon itu, dia pertama-tama dia bisa menebang misalnya 20 pohon, tapi hari berikutnya turun jadi 15 pohon, berikutnya turun makin lama. Kenapa? Apa yang terjadi? Waktu dia tanya kepada bosnya bertanya lagi, apakah kamu mengasah tidak setelah kamu menggunakan itu? Lalu orang berkata, tidak, saya mana bisa, saya kan sibuk begini. Nah itu kesalahannya. Kata besi menajamkan besi artinya Tuhan ingin kita dipertajam, diasah terus, ya diasah agar mungkin kita dengan cara pelayanannya, mungkin khotbahnya, mungkin apa yang kita lakukan itu semakin tajam. Demikian. Ya, ya. Setuju. Pak harus belajar percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup nih, Tuhan tuh nggak pernah iseng. Dia pasti punya rencana, dan tadi work all things together for good. Yang penting kalau kita sadar kita terpanggil dan mengasihi Tuhan, aku rasa kita nggak perlu takut. Bahkan lagi dalam fase stuck tadi tuh, ya tetap lakukan yang terbaik seperti yang Pastor Ruben bilang ya. Itu bagian dari bilang sama Tuhan, Tuhan aku percaya nih kau lagi mengerjakan sesuatu, mempersiapkan aku untuk sesuatu yang lebih besar, tapi biar yang kecil ini dulu aku belajar bertanggung walaupun nggak nyaman gitu, dan biar ini jadi persiapan untuk sesuatu yang lebih gede. Karena kalau kita lihat di Alkitab, ketidaknyamanan kan juga banyak terjadi dalam diri, seperti kayak Rasul Paulus tiba-tiba dia menghadapi badai di tengah lautan, lalu kemudian hampir tenggelam, lalu dia terdampar di Pulau Malta, udah terdampar di situ lagi nganget-ngangetin, tiba-tiba muncul ular lagi, sambar ular, digigit ular, macam-macam. Itu kan kejadian-kejadian yang nggak enak. Dia bisa bilang, Tuhan kenapa saya jadi begini nih Tuhan? Apa dosa saya? Apa salah saya? Tetapi justru di situ kan maka dia tidak enak, belum tentu itu bukan rencana Tuhan ya. Ya kadang-kadang Tuhan taruh di situ melalui stuck kita, keboringan kita, itu untuk kebaikan kita. In the end, good for us. We need that. Ya. Gitu. Orang-orang yang bekerja juga bukan berarti kalau pada satu hari nggak kepake, di PHK, dipecat, Anda nggak bisa sukses. Justru banyak orang-orang yang udah pernah mengalami yang kayak gitu, karirnya luar biasa. Kalau dia take it positively ya. Saya setuju. Saya pernah dipecat kerja, diberhentiin. Ya, tapi saya bersyukur bahwa itu akhirnya membawa pada sesuatu yang sangat luar biasa, yang Tuhan pada waktu bisa menerima situasi dan keadaan itu. Wow, powerful sekali. Jadi kesimpulannya, jangan sampai kita alergi sama hal-hal nggak enak, especially bagi teman-teman yang lebih muda, yang lagi baru meniti karir. Saya tahu bahwa tidak semua keadaan kita akan selalu enak. Saya tahu beberapa dari teman-teman mungkin sudah punya bayangan tersendiri tentang karir yang kamu inginkan atau segimana, atau hidup yang kamu inginkan. Tapi memang saat ini kok nggak enak sih, kamu pengen ngeluh dan sebagainya. Tapi saya cuma bisa bilang kamu tenang saja dan jalani dengan kesetiaan. Kenapa? Karena kadang memang kita tidak selalu tahu apa yang terjadi di dunia sana. Tapi saat kita bisa menaklukkan bahwa kita bisa melakukan apa yang kita tidak suka dengan baik, maka itu akan lebih mudah bagi kita untuk dipercaya
dan juga saya percaya bahwa itu tidak akan sia-sia. Minimal kita bisa ngajarin kalaupun kita bertahan di lingkungan yang nggak baik, nanti begitu Tuhan sudah taruh kita di lingkungan yang lebih baik, maka kita bisa ngomong sama generasi bawah, saya pernah bertahan dari lingkungan yang nggak baik, gini caranya. Kita bisa menginspirasi orang, dan saya juga percaya ketidakbaikan itu tidak selalu buruk ya. Dan mungkin, dan kami mau encourage teman-teman dan saudara semua di sini. Please, dalam keadaan tidak enak sekalipun, do not give up. Lakukan bagi kamu yang berada di lingkungan gak enak. Amin. Amin. Percayalah, itu masa pembentukan. Kadang bibit yang tertanam itu tidak selalu mudah. Untuk sebuah pohon bisa jadi tumbuh, kadang dia harus tertanam, dan tertanam itu bukan situasi yang enak. Gelap, terinjak-injak, gak enak, tertimbun, tertekan. Nggak ada yang mudah di dalam sebuah bibit untuk bertumbuh. Tetapi justru gara-gara tekanan itu ada panas, ada dingin, dan juga tertimbun, gelap. Nggak tahu jalan mau jalan kemana. Ya, pohon yang tumbuh. Nggak terkenal, nggak kelihatan. Betul. Bahasa Inggris juga pakai perumpamaan itu yang namanya diamond in the rough ya. Padahal roughnya bikin dia diamond in the rough ya. Roughnya bikin dia jadi diamond. Pressure-nya itu yang bikin dia diamond. Teman-teman, please be patient because true growth happens in the dark. Pertumbuhan ada di tempat-tempat yang gelap. Oke, itu aja. Thank you. I hope you are blessed, teman-teman dan saudara semua diberkati. Dan jangan lupa, abis ini ada welcome lunch setengah 12 siang. Dan minggu depan akan ada perjamuan kudus. Dan bagi saudara yang tertarik dengan gereja ini dan tertarik dengan pesan dan tertarik dengan lingkungan nilai-nilai kami, you're more than welcome untuk ikutan di welcome lunch untuk bisa kamu lihat seperti apa gereja kami dari dekat, untuk tahu visinya dan tahu nilai-nilainya dan apa yang sedang kami buat. Dan kalau kamu tertarik, you are more than welcome untuk kamu berkontribusi. Oke, sekian saja. Mari kita tutup. Pastor Umin bisa tutup kita dalam doa. Tuhan, tolong kami yang sedang berjalan menuju authenticity yang seperti yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Ya Roh Kudus, firman-Mu terus bertumbuh dan mengajarkan kami berjalan sesuai dengan rencana Tuhan yang indah dalam hidup kami. Terima kasih untuk conversation pada pagi hari ini. Tuhan memberkati dan menjadikan sesuatu yang indah dalam kehidupan semua pendengar. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Okay, see you. Amin. See you. Yeah, God bless. God bless. Happy Sunday. Yeah. Bye. Happy Sunday.